Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang mendengar Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini ya kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu kita diberikan kenikmatan untuk sampai di bulan Zulhijjah. Ya, malam hari ini kita mulai masuk di malam pertama di bulan Zulhijjah. Dan tentunya di 10 hari pertama ini adalah hari yang sangat luar biasa, yang patut kita perhatikan. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala, yang beliau membuat sebuah risalah ini dengan judul 44 faedah pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, apa saja faedahnya ya kita akan coba baca dari apa yang akan beliau sampaikan pada kitab yang kecil ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa ya luar biasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya kalau tadi menjelang maghrib ya waktunya kita untuk mengamati hilal Zulhijjah di Malang ya lagi berawan tebal gitu ya, dari siang sudah tidak kelihatan matahari sehingga tidak bisa kita melihat hilal karena hilal di sore hari tadi sangat tipis. Dan dari teman-teman yang berhasil melihat tadi di Bandung ya, di Bandung bisa meru'yah dari hilal tersebut. Ya, dari sini ya insya Allah kita malam hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah gitu. Nah, apa saja faedah-faedah yang beliau sampaikan pada kitab yang singkat ini? Langsung saja kita ambil faedah-faedahnya karena di sana banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Baik. Ya, langsung saja faedah yang pertama dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan di antara makhluk-makhluknya. Jadi ada makhluk yang diberikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Allah mengangkat sebagian dari sebagian yang lainnya dengan derajat yang berbeda-beda. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hari dari ataupun sebagian bulan atau sebagian yang lainnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah termasuk hari yang paling utama di dunia ini secara mutlak. Jadi itu adalah hari yang paling utama dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan Allah menjadikan hari yang paling utama di 10 itu adalah hari Nahr, hari menyembelih. Ya, itu hari yang paling utama. Demikian juga Allah menjadikan hari yang paling utama dalam sepekan adalah hari Jumat ya. Adapun malam-malam yang paling utama ya yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan yang paling utama adalah tentang malam Lailatul Qadar. Nah, di situ ya memang termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemuliaan dari salah satu makhluknya dari yang lainnya. Nah, faedah yang kedua yang beliau sampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ya memiliki hari-hari yang dijadikan memang sebagai hari pemberian atau karunia kepada hambanya. Yang mana dengan hari-hari itu Allah Subhanahu memberikan nikmat kepada para hambanya yang bertauhid. Seperti apa? Ya seperti ini. Sekarang ini kita hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana 10 hari pertama ini adalah musim yang agung untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sana seorang mukmin itu ya mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ya merasa rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sangat mengharapkan adanya derajat yang tinggi, diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada di sana sehingga seorang mukmin itu mereka akan bersungguh-sungguh dan akan berusaha mendapatkan kebaikan di 10 hari
di bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian yang ketiga faedahnya bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu termasuk hari yang paling utama di dunia ini secara mutlak. Ini menurut pendapat ya para ulama berdasarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pun bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada suatu hari al-amalus solihu yang amal soleh itu fihinna di dalam hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadil ayyam, dari hari-hari ini, yaitu ayyamul asyar, hari yang 10. Jadi tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melainkan di amalan di 10 hari ini. Amalan yang sama kita kerjakan di hari ini dengan dikerjakan di hari yang lain, nilainya berbeda. Yang Allah cintai, lebih cintai adalah yang dikerjakan di hari ini, 10 hari pertama ini. Sehingga kemudian para sahabat pun bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu jihad adalah amalan yang paling besar, bahkan Rasul menyebutkan sebagai puncak dari agama kita adalah dengan berjihad. Maka beliau pun bersabda, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang yang berangkat keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan membawa semua hartanya dan membawa jiwanya. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu falam yarji min dzalika bisyai', dan kemudian dia tidak membawa pulang apapun dari jiwa dan hartanya. Artinya dia mendapatkan syahid di medan jihad. Nah, maka itulah yang bisa menyamai daripada keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Hadis yang sahih. Taib. Kemudian faedah yang keempat. Yang keempat bahwasanya amal-amal fardu ya seperti sholat 5 waktu ya, amal-amal fardu itu di dalam 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah ini adalah amal fardu yang paling utama dibandingkan dengan di hari-hari yang lainnya. Sama-sama amal fardu, misalkan sama-sama sholat subuhnya, sama-sama sholat duhurnya, sama-sama isya-nya, tapi kalau dikerjakan di 10 hari ini jauh lebih utama daripada amal yang sama tapi dikerjakan di hari yang lainnya. Demikian pula amalan sunnah. Ya, amalan sunnah kalau kita kerjakan di 10 hari pertama ini dengan amalan sunnah yang sama tapi dikerjakan di luar 10 hari ini, maka nilainya sangat berbeda. Bahwasanya yang dikerjakan di 10 hari pertama ini tentu jauh lebih utama daripada dikerjakan di luar daripada 10 hari tersebut. Kata meskipun demikian, ya amal sunnah tetap tidak bisa mengalahkan amal yang wajib. Jadi amal sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama ini tetap pahalanya masih di bawah amal wajib yang dikerjakan di luar dari 10 hari yang pertama ini. Nah, kemudian yang kelima. Ya, faedah yang kelima. Salat pada 10 hari pertama ini ya, ini termasuk salat yang paling utama dibandingkan dengan semua salat sepanjang tahun. Apapun salatnya. Ya. Ya, jadi kalau salat wajib di hari-hari ini lebih utama daripada semua salat wajib yang di luar hari ini selama setahun. Ya, tentunya demikian juga ibadah yang lainnya seperti puasa sunnah. Puasa sunnah kita kerjakan di 10 hari ini. Nah, kalau puasa 9 hari ya, karena hari ke-10 tidak boleh puasa. Jadi kalau kita mengerjakan puasa sunnah di 9 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada puasa sunnah di luar daripada 10 hari tersebut. Demikian juga membaca Quran. Kalau kita baca Quran di 10 hari ini juga lebih utama daripada di hari-hari yang lainnya. Termasuk juga zikir, doa, ya. Kemudian menghamba, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala,
berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, ya, membantu hajatnya manusia, membantu kebutuhan manusia, mengunjungi orang yang sakit, mengikuti jenazah, ya, berbuat baik kepada tetangga, memberi makan, semua amal-amal yang ada manfaatnya, maka itu jauh lebih utama kalau kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, itu faedah yang kelima. Terus faedah yang keenam, keutamaan yang terdapat pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini secara umum mencakup siang maupun malamnya itu memiliki keutamaan. Baik siang maupun malamnya. Akan tapi, ya, malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya, karena di sana ada Lailatul Qadar, kan gitu. Nah, akan tapi siang harinya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu siangnya. Mengapa demikian? Karena di 10 hari pertama ini ada puasa Arafah di sana. Ada hari Arafah. Kemudian juga ada hari Nahar, ya. Maka itu jauh lebih utama di siang harinya. Nah, terus kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh. Di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, di sana tuh terkumpul berbagai macam ibadah-ibadah yang agung. Banyak sekali ibadah-ibadah yang terkumpul di 10 hari ini. Dan tidak ada lagi selain di 10 hari ini. Ibadah apa itu? Haji. Haji adanya di 10 hari awal Zulhijjah, kan dimulai dari Tarwiyah 8, kemudian Arafah tanggal 9 dan hari Nahar, ya, hari ke-10-nya. Demikian juga ada ibadah kurban pada tanggal 10-nya. Ya, kemudian di sana juga ada ibadah-ibadah yang lainnya, ya, seperti ibadah salat Id, ya, ada juga ibadah, ya, puasa Arafah dan yang lainnya. Maka itu ibadah-ibadah yang besar ini terkumpul di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, yang ke-8, ya, termasuk keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari malam yang utama dari malam 10 ini. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr. Allah bersumpah wal fajr walayalin ashar. Dan demi waktu fajar dan juga malam yang 10. Maka di sini para ahli tafsir, ya, dari zaman dulu maupun zaman sekarang mengatakan yang dimaksud dengan malam 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan ada keutamaan dari makhluk tersebut. Tapi yang ke-9 termasuk juga keutamaan dari 10 hari, ya, di bulan Zulhijjah ini, bahwasanya itu termasuk ayyamum ma'lumat, ya, termasuk hari-hari yang ditentukan sebagai hari yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di sana itu ibadah berupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah rizikkan kepada kita dari binatang ternak. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi supaya mereka mempersaksikan kebaikan manfaat yang banyak bagi mereka dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ala ma razaqahum min bahimatil, atas apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini menurut jumhur ulama demikian. Taib, yang ke-10. Ya. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sebagai penutup dari bulan-bulan yang dimaklumi, bulan-bulan yang telah ditentukan sebagai apa? Bulan haji. Allah kan menyatakan dalam Al-Quran, Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Jadi haji itu
ya dilaksanakan pada hari-hari yang sudah ditentukan. Dan penutupnya ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kapan bulan-bulan yang telah ditentukan untuk haji ini? Ya dimulai dari bulan Syawal. Kemudian bulan Dzulqa'dah dan ditutup dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena kalau sudah lewat 10 hari pertama maka haji sudah selesai. Jadi sudah bukan waktunya orang untuk berangkat haji lagi. Nah, hal ini sebagaimana ya banyak diriwayatkan dari para sahabat ya, seperti sahabat Umar, kemudian juga Abdullah bin Umar, sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lain sebagainya. Nah, taib. Yang ke-11. Termasuk keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, bahwasanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ada namanya hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Ya, apa keutamaan hari Arafah? Hari Arafah ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agama Islam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam itu di hari Arafah. Nah, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada umat Islam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku ya, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Ini terjadi pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Taib. Yang ke-12, termasuk keutamaan ya dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, bahwasanya di sana ada hari berkurban, hari menyembelih hewan kurban. Yang itu disebut sebagai hari haji yang terbesar, yaitu dikatakan sebagai a'zamul ayyam indallah, yaitu hari teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr tsumma yaumul qar." Jadi sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Nahr. Hari ketika kita menyembelih hewan kurban itu. Tsumma yaumul qar. Kemudian hari menetap di Mina ya bagi jamaah haji, yaitu setelah hari raya kurban kemudian mereka menetap 2 atau 3 hari di Mina. Nah, yang ke-13. Ya, amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama dari amal soleh yang dikerjakan di luar daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Baik. Kemudian yang ke-14, ya. Dahulu para salafus soleh rahimahullah taala mereka itu sangat berambisi dengan sangat sungguh-sungguh ya, benar-benar bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ketika mereka mendapatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam ketaatan. Sangat-sangat serius mencari kebaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, mereka sangat mengagungkan dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian yang berikutnya yang tadi masih yang ke-14 ya. Ya, dulu diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Jubair misalkan seperti itu bahwasanya maka apabila mereka para salafus saleh itu memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mereka sangat bersungguh-sungguh ya, amat sangat bersungguh-sungguh ya. Sehingga seakan-akan mereka sudah tidak mampu lagi untuk menambah ketaatan daripada yang sudah mereka lakukan. Bahkan mereka itu sangat menganjurkan untuk beribadah pada malam-malam 10 itu. Ya.
Itulah yang mereka lakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mereka sangat-sangat mengagungkan. Bahkan kemudian Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dulu para salaf itu mengagungkan tiga tiga 10. Jadi 10 hari yang tiga. Apa aja itu? Yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan yang berikutnya adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, jadi itu mereka sangat mengagungkan hari-hari tersebut. Nah, kemudian faedah yang ke-15 yang bisa kita ambil di sini bahwasanya ya bagi setiap muslim hendaknya mereka bersegera ya, bergegas untuk memperhatikan 10 hari ini. Termasuk juga malam harinya. Untuk apa? Untuk banyak beribadah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Kemudian mengisi waktu-waktunya dengan berbagai macam ketaatan dan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut beliau, saya Shalih Munajjid, bahwasanya beliau mengatakan sangat mengherankan. Mengapa kita mendapati kebanyakan manusia itu yang mereka sangat bersemangat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betul kan? Ada yang itikaf, yang sampai itu sangat semangat. Tapi mereka kemudian malas untuk mengisi ketaatan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ini sangat mengherankan. Karena keduanya ini sama-sama mulia, sama-sama utama insya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang ke-16, beliau mengatakan hati-hati ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyanyiakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak hanya tidur, hanya ngobrol, ngalor ngidul, tidak karuan ya, atau menyaksikan video-video yang tidak layak untuk kita saksikan. Kemudian sibuk dengan medsos, sibuk dengan HP, gadget dan sebagainya. Maka ini adalah suatu kerugian kalau kita hanya sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal ini adalah hari-hari yang sangat-sangat baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17 bahwasanya termasuk amal yang paling utama pada 10 hari pertama di Indonesia ini adalah haji yang mabrur, ya, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya melainkan adalah surga. Ya, terlebih lagi ketika hajinya adalah haji yang wajib. Nah, baik. Terus berikutnya yang ke-18, di 10 hari pertama ini kita disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam zikir tentunya yang bisa kita amalkan pada 10 hari pertama ini. Bagaimanapun keadaan kita, karena zikir ini adalah bebas ya, bisa kita kerjakan sambil duduk, sambil berbaring, ya, sambil berkendaraan, berjalan. Ya, apapun yang kita lakukan, kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus berikutnya yang ke berapa? 19. Nah, maka di 10 hari pertama ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Ini yang jarang kita kita praktekkan selama ini ya. Masih banyak yang belum paham. Nabi SAW memerintahkan kepada kita fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Jadi yang Nabi SAW memerintahkan kepada kita pada 10 hari pertama ini dengan perbanyaklah oleh kalian di dalam 10 hari itu apa? Yaitu dengan tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga takbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian juga tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Maka di sini terkumpul dalam takbiran yang biasa kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya sampai walillahil ilham. Nah, ini kita disuruh memperbanyak ini sebanyak-banyak yang kita bisa untuk bisa kita amalkan karena ini perintah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman ya, liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkurullahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi di sana Allah menyebutkan supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu pada hari yang telah ditentukan tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi yang ke-20 ya, takbir, tasbih, tahmid dan tahlil dalam lafaz takbiran itu, ya takbiran itu termasuk
yang dinamakan dengan al-baqiyatus sholihah. Yaitu al-baqiyat as-sholihat itu apa maknanya? Yaitu yang kekal dan soleh. Jadi amal-amal yang bisa kita harapkan nanti sampai di akhirat akan menyertai kita. Demikian juga disebut sebagai apa? Ini budidayanya surga, tanaman surga. Bagi kita menanam di surga dengan membaca takbiran itu. Dan termasuk juga ucapan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian lafaz takbiran itu. Demikian juga itu termasuk lafaz yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita di sana dianjurkan untuk ya mengeraskan suara kita ketika mengucapkan takbiran tersebut pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ya baik itu ketika kita berdiri, ketika kita duduk ataupun berkendara ataupun jalan, ya di rumah, di mana di proyek-proyek kita, ya ada di jalan-jalan ya, di masjid atau di dimanapun, di pasar-pasar, di mana saja selama kita bisa kita takbiran di 10 hari pertama ini. Karena ini masih sangat jarang dan kalau kita bisa menghidupkan sunnah ini pahalanya sangat besar ya. Pahalanya adalah seperti pahala 50 sahabat. Ya kalau kita bisa mengamalkan yang seperti ini. Karena kita sangat terasing sekali untuk mengamalkan, belum pernah ada kan gitu. Nah, kalau kita bisa menghidupkan ini maka itu pahalanya besar. Nah, maka di sini yang ke-21 beliau menyarankan kepada kita hendaknya bagi para tokoh ya, para panutan dan juga para umat Islam secara keseluruhan ya untuk menampakkan takbiran ini di tempat perkumpulan ataupun di acara-acara, di rumah-rumah, di mana saja. Boleh juga dengan menggunakan pengeras suara. Yang jelas ya apapun yang bisa kita gunakan untuk takbiran, kita gunakan untuk takbiran kesempatan itu. Nah, yang faedah kedua, dulu sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah biasa keluar kemana? Ke pasar. Untuk apa? Ke pasar bukan untuk beli sesuatu, tidak, tapi pada 10 hari pertama ini mereka ke pasar ada untuk apa? Untuk takbiran ke pasar-pasar itu, sehingga kemudian manusia pada saat itu di pasar yang mendengar takbirannya mereka ikut bertakbir. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi seperti itu contoh dari para sahabat, mereka takbiran di 10 hari pertama ini. Nah, dikatakan oleh Maimun bin Mihran ya rahimahullah dari kalangan ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya saya mendapati manusia dan mereka itu senantiasa bertakbir pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, sehingga dia itu mengibaratkan takbirannya masyarakat pada saat itu ibaratnya seperti suaranya gelombang ombak di laut itu saling bersautan, gelegur-gelegur dan seperti itu. Karena saking ramainya mereka bertakbiran di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Nah, taib. Yang berikutnya yang ke-23, ketika kita bertakbir di 10 hari pertama ini, maka kita bisa menghadirkan rasa gembira kita, kabar gembira kita dengan apa? Dengan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan takbir itulah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya dulu banyak ya kemenangan umat Islam diraih dengan takbir. Ya demikian di kita ya. Kemenangan kemerdekaan juga kita raih dengan takbir kan gitu. Dengan takbir maka itu akan mendatangkan, karena dengan takbir itu akan menjadikan musuh itu ciut. Ya, musuh itu akan merasa gentar menghadapi umat Islam. Nah, ya bagaimana tidak yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka musuh tidak akan ada apa-apanya. Taib yang ke-24. Takbir itu ada dua macam. Ya, ada yang mutlak dan muqayyad. Apa itu takbir mutlak? Takbir mutlak itu yaitu takbir yang dilaksanakan pada semua waktu, sepanjang waktu selama 10 hari pertama ini. Jadi bebas waktunya, tidak terkait dengan apapun. Ya, jadi bebas melaksanakan takbiran kapan saja, di mana saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagaimanapun keadaannya, maka ini namanya takbir mutlak ya. Kemudian takbir muqayyad, ya takbir muqayyad itu adalah takbir yang dilaksanakan pada setiap selesai sholat.
Jadi salam dari sholat itu takbiran langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan seterusnya itu namanya takbir muqayyad. Nah, kapan waktunya takbir muqayyad itu? Takbir muqayyad itu dimulai dari sholat subuh. Sholat subuh, terus sholat subuhnya itu pada tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, tanggal 9 sholat subuh. Itu sudah mulai takbir muqayyad. Jadi sholat subuh di tanggal 9 itu sudah mulai membaca takbiran setelah selesai salam. Dan setiap kali selesai sholat 5 waktu. Jadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus seperti itu sampai berakhir kapan? Berakhirnya itu ketika selesai sholat asar pada hari ke-13. Jadi hari tasyrik. Jadi setelah hari kurban kan 10. Hari tasyriknya 3, 11, 12, 13. Nah, setelah ketika selesai tanggal ke-13 itu, nah barulah kemudian di situ berhenti untuk takbir yang muqayyad ini, yang terikat ini. Nah, taib. Ya, adapun yang menjadi sandaran bagi kita untuk bertakbir ya di baik mutlak maupun muqayyad ya apa yang telah banyak terdapat dari riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para salafus soleh, bagaimana mereka banyak sekali melafazkan takbiran pada hari-hari ini. Dan termasuk yang paling masyhur ya yang kita kenal ya sebagaimana yang sering kita lafazkan dalam masyarakat kita ya, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang paling masyhur. Ya, tentunya model takbiran yang lain juga boleh ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira juga boleh. Banyak redaksinya dari para salafus saleh. Yang jelas di sana ya intinya isinya itu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, banyak bertakbir, bertahlil dan tahmid. Baik, yang ke-27. Ya. Maka yang dianjurkan untuk puasa pada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah bagi yang bisa melaksanakannya, yang mudah untuk mengerjakannya. Ya. Karena ini juga ada beberapa riwayat ya, hadis dari Nabi SAW dan juga dari sebagian salaf, mereka mengamalkan puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena puasa sendiri kita tahu bahwasanya faedahnya sangat-sangat besar ya. Puasa itu akan menjadi penghapus dari kesalahan, akan menjadi tameng dari api neraka ya. Dan demikian juga puasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun. Nah, itu akan ya 1 hari saja. Apalagi ini sekarang di hari yang lebih utama, maka ini tentu banyak sekali keutamaan yang lainnya. Nah, kalau misalkan berat 9 hari di bulan pertama di bulan Zulhijjah, maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bagi yang tidak berangkat ibadah haji. Nah, kenapa? Karena puasa di 9 Zulhijjah ini termasuk ghanimah yang sangat agung. Yang mana dengan puasa 1 hari itu bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun ya. Siyamu yami Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Jadi puasa pada hari Arafah itu saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan ya dosa pada tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. 1 hari menghapus dosa selama 2 tahun. Taib, yang ke-29. Yang paling utama dan yang paling sempurna ya pada puasa sunnah ya, pada puasa sunnah yang ditentukan itu seperti puasa Arafah ya, maka hendaknya niat puasanya itu sejak malam harinya ya. Jadi supaya puasanya sempurna. Karena puasa sunnah itu boleh kita niatkan di siang hari ya. Jadi kalau kita puasa sunnah misalkan paginya lupa belum niat gitu kan, tapi belum makan belum minum, maka baru kemudian sekarang hari Arafah ya, maka kita niatkan untuk puasa pada hari itu, maka itu sah. Nah, tapi yang dianjurkan tetap kita niatkan dari malam harinya, karena supaya pahala kita sempurna, dari subuh kita sudah mendapatkan pahala puasa kita. Nah, yang ke-30 ya, hendaknya kita benar-benar menjaga ya, atau memperhatikan. Hendaknya kita betul-betul memperhatikan
memperhatikan kepada keluarga kita, ya keluarga kita, kemudian juga anak-anak kita, ya kita perhatikan betul supaya mereka juga memperhatikan tentang dan mengagungkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, ya khususnya pada hari Arafah, yang mana dulu termasuk ulama salaf Sa'id ya bin Jubair, ya beliau pun mengatakan bahwasanya aikizu khodamakum yatasahharuna li saumi yaumi Arafah. Jadi disuruh bangunkan para pembantu ya untuk bisa sahur bersama-sama untuk puasa di hari Arafah. Nah, maka ini sangat perhatian para ulama di para salaf termasuk juga di sini. Nah, maka kita pun demikian, keluarga kita, istri kita, anak kita, kita semangati, kita motivasi untuk bisa bersama-sama puasa Arafah. Taib. Nah, kemudian yang ke-31, ya kita harus bersemangat ya, bersemangat di dalam hari Arafah itu. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan di sana ya, dengan terbenamnya matahari di hari Arafah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu akan menenggelamkan semua keburukan kita. Semua maksudnya apa? Semua kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan dengan puasa di hari Arafah tersebut. Sehingga ketika kita mendapati matahari terbenam di hari Arafah, kita berharap kepada Allah semoga dosa-dosa kita juga ikut terbenam, ikut hilang bersama dengan terbenamnya matahari di hari tersebut. Yang ke-22, ya termasuk perdagangan yang sangat menguntungkan pada 10 hari pertama ini adalah kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jadi mengkhatamkan Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan ya, tapi juga di bulan Zulhijjah kita tetap juga dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, maka di sini juga menjadi hal yang patut kita perhatikan. Kenapa? Ya, karena setiap huruf yang kita baca itu akan berisi berapa? 10 kebaikan. Nah, setiap hurufnya berisi 10 kebaikan. Dan demikian juga akan dilipat gandakan. Apabila kalau kita sampai bisa mentadaburi, memahami maknanya, maka itu sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih. Taib yang ke-33. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu itu adalah salat malam. Nah, tentunya kalau kita tahu bahwasanya salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, ya kita juga wajib perhatian dengan ibadah salat malam ini. Ya. Jadi kita juga tidak boleh kemudian males. Kita harus bersungguh-sungguh ya untuk melaksanakan salat malam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Kalau di malam Ramadan kita bisa mengerjakannya, maka di 10 hari pertama ini juga kita harusnya bisa mengerjakannya. Ya, kalaupun mengerjakannya kita nggak bisa di akhir malam, ya kita bisa kerjakan seperti Ramadan setelah Isya. Ya, setelah Isya kita mulai untuk salat Qiyamul Lail. Ya, itu sudah termasuk Qiyamul Lail. Maka ini adalah amal ibadah yang sangat-sangat mulia. Taib yang ke-34, ya, yang 34 bahwasanya hendaknya kita mengambil bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Yaitu orang-orang yang mereka mohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Ya, di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Imran ayat yang ke-17. Maka disinilah kemudian kita pun harus ambil bagian, yaitu kita di waktu sahur kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Mereka dulu ya para salafus saleh itu mereka itu sangat sedikit di waktu malamnya itu mereka tertidur pulas, sangat sedikit. Dan di waktu sahur bila sarihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di waktu sahur kita tahu semuanya bahwasanya waktu itu adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yang mana kemudian Allah akan mengampuni orang yang minta ampunan.
Allah akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Allah akan memberi permintaan orang yang meminta. Nah, maka itulah kemudian kita harus bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu tersebut. Sehingga di sini mu'alif yaitu Syekh Shalih Munajjid pun mengatakan yaitu Allahumma la tahrimna fadlak. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari mendapatkan karuniamu, yaitu karunia qiyamul lail atau waktu sahur tersebut. Taib 35 ya. Sedekah itu termasuk ketaatan yang paling agung. Ya. Termasuk ketaatan yang paling agung. Yang mana sedekah itu akan menjadi bukti bagi orang yang bersedekah, ya, menjadi bukti tentang keimanannya. Imannya itu benar dibuktikan dengan sedekah. Dia benar-benar orang yang beriman. Maka buktinya adalah dengan sedekah tersebut. Dan sedekah itu akan menjadi naungan bagi orang yang bersedekah nanti pada hari kiamat. Ya. Yang mana dengan bersedekah ya kita akan bisa mencegah dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Dengan sedekah akan menghapuskan dosa-dosa. Dengan sedekah akan menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sedekah itu akan menjadi sebab keberkahan dalam harta dan akan menjadi sebab tambahnya rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Dan tentunya kalau itu dikerjakan di 10 hari pertama ini, maka itu jauh lebih utama daripada kita mengerjakan di hari yang lainnya. Taib yang ke-36. Ya. Termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita memberikan kebahagiaan kepada orang muslim yang lainnya. Jadi kita membahagiakan orang muslim yang lainnya. Ya, misalkan seperti apa ya, kita kunjungi, kita berikan sedekah atau kita bantu kebutuhannya, ya. Ini termasuk amal yang utama. Lah bagaimana pula kalau kita mengerjakan amalan ini di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, tentu jauh lebih utama lagi. Nah. Yang berikutnya yang ke-37. Ya. Termasuk kebaikan ya adalah kita memperhatikan atau menanggung keluarga orang yang berangkat ibadah haji. Kalau tahun ini kan tidak ada yang berangkat haji ya. Ya, ketika misalkan nanti di tahun-tahun berikutnya ada orang yang berangkat haji ya dan kemudian meninggalkan keluarga, meninggalkan anak ya. Biasanya kan anaknya tidak ikut kan biasanya. Nah, kalau masih ada anaknya kecil, ya kita perhatikan mereka. Anak-anak itu kita bantu, kita rawat, kita berbuat baiklah, kita perhatikan anak-anak mereka. Karena apa? Karena seperti itu juga bisa mendapatkan pahala hajinya, gitu kan. Karena Rasulullah bersabda, ya, faman jahaza hajan au khalafahu fi ahlihi kana lahu mislu ajrihi. Jadi barang siapa yang mempersiapkan perbekalan untuk orang yang haji atau dia menjadi wakil untuk merawat atau memperhatikan, memelihara keluarganya, maka dia itu akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang haji. Ya. Makanya ini tentu kita tentu berharap mendapatkan yang demikian. Nah, yang ke-38 ya. Termasuk ibadah yang agung di dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini yaitu kita melaksanakan sholat Id nanti pada hari yang ke-10. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Yang mana kedua ibadah ini adalah termasuk ibadah yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kalian kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Surat ke-2. Tab yang ke-39 ya. Ketika ada di antara kita yang berniat untuk menjalankan ibadah kurban pada tahun ini, maka mulai sekarang, malam ini ya, itu sudah dianjurkan atau untuk kita tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ya. Ini bagi orang yang mau berkurban. Ya, dimulai Dimulai tadi maghrib tadi. Mulai maghrib tadi karena itu sudah masuk di bulan 10 hari pertama di bulan. Dalilnya
Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Apabila kalian telah melihat hilal di bulan Dzulhijjah, tadi sudah kita lihat ya, di Bandung tadi terlihat ya. Wa arada ahadukum ajdahi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban ya, falyumsi an sya'rihi wa adhari, maka hendaklah dia menahan dari memotong rambutnya ataupun memotong kukunya. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan dengan sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, baik. Itu yang ke-30. Sekarang yang ke-40. Nah, maka barang siapa yang mengetahui tentang apa yang dia cari, ya, siapa yang mengerti apa yang dia cari, maka tentunya ayo mari kita sekarang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita cari. Apa yang kita cari? Ya tentu kita ya ingin mencari surga gitu. Yang mana ketahuilah bahwasanya ya harganya surga itu mahal ya. Pernikahan Allah itu adalah yang mahal. Dan pernikahan Allah itu adalah surga. Dan kita semuanya pengen untuk ke surga. Maka hendaklah mari kita bersegera ya untuk beramal dengan amal yang soleh. Semua amal soleh yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama ini. Kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya taubatan yang nasuha, taubat yang murni. Ya. Kemudian bagaimana taubat nasuha itu? Yaitu dengan meninggalkan semua dosa, semua maksiat, semua kesalahan yang kita lakukan. Itu kita tinggalkan dan kita menjauhi dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita menyesal. Dan yang ketiga adalah kita bertekad bulat jangan sampai kita ulangi dosa kita, maksiat kita jangan sampai kita ulangi lagi. Kalau terkait dengan dosa, terkait dengan manusia sama manusia yang lainnya, maka kita mintakan ridhonya dari orang yang kita telah berbuat dosa kepadanya. Kita zalimi tersebut ya, kita minta ridhonya. Supaya supaya Allah supaya nanti tidak ada tuntutan lagi di hari kiamat, karena sudah kita sampaikan permohonan maaf kita kepada orang yang kita zalimi tersebut. Dan kita tentunya ingin berharap dengan 10 hari pertama ini menjadi lembaran baru ya bagi kita ya untuk mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukafiru akum sayyitikum, ya bisa jadi Allah Tuhan kalian akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat ke-8. Taib 41 ya, faedah 41 bahwasanya termasuk ya kefakihan pemahaman seorang muslim ya bahwasanya di dalam 10 hari pertama ini hendaknya dia mengumpulkan ya ibadah-ibadah yang khusus untuk dirinya sendiri ya, seperti zikir, sholat dan sebagainya. Itu ibadah pribadi ya, ibadah pribadi, dan juga ibadah-ibadah yang berupa amal soleh yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain yang bisa diharapkan. Maka hendaknya digabungkan supaya kita mendapatkan tambahan manfaat dan tambahan pahala yang lebih besar lagi. Ya, karena terkadang ada di antara kita yang hanya fokus kepada ibadah sendiri saja, tidak mau membantu yang lainnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita sebaiknya memperhatikan semua itu, mana yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Taib, ya termasuk juga taklim seperti ini juga termasuk amal soleh yang luar biasa tentunya, yang sangat agung ya. Baik, yang 42 bahwasanya amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dan juga meninggalkan maksiat-maksiat ya, maka ini akan mendidik seorang muslim untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sebagaimana di dalam 10 hari pertama di bulan Muharram ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bulan haram ini yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian di dalam bulan haram tersebut berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, yaitu berbuat dosa. Dan kalau kita bisa mengagungkan syiar Allah seperti ini, ya mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti ini, maka Allah menyatakan wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk takwa hati yang paling takwa kan gitu. Ya, takwanya hati. Baik.
Wa may yu'adzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang telah Allah muliakan, ya seperti bulan-bulan haram ini, maka itu adalah lebih baik bagi dia di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib 43, ya, amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan juga demikian pula kita berbekal dengannya itu dengan ketaatan dan kebaikan, maka itu kita berharap akan mendapatkan hasil panen atau buahnya, yang mana buahnya adalah kita bisa mengulangi ini sepanjang tahun kita, mengulangi ketaatan-ketaatan ini sepanjang tahun, ya. Ini akan bisa menjadikan kita terbiasa dengan amal-amal ketaatan itu sepanjang tahun kita. Maka itu akan kemudian menjadi sebaik-baik latihan bagi diri kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan menambah keimanan dan tentunya akan menjadi pendorong bagi kita untuk beramal sepanjang tahun. Dan terakhir, ya, yang ke-44, ya, para istri kita, para anak-anak kita, itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi, ya, yang kita pikul nanti di, ya, tengkuk kita, di pundak kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, ya, kalian semuanya adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya tanggung jawabnya tentang apa yang dia pimpin. Suami berarti bertanggung jawab tentang istri dan anaknya. Maka di 10 hari pertama ini, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita, ya, mendidik istri kita, mendidik keluarga kita untuk bisa mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan kita motivasi mereka semuanya untuk banyak mengerjakan ketaatan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita juga melatih mereka, ya, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan di 10 hari pertama tersebut. Kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaannya, yang kita pahami, ya sebelum masuknya, ya, apalagi kita sekarang sudah masuk, ya, supaya mereka siap dan mereka mau paham tentang keagungan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan tentunya kita harus menjadi teladan bagi mereka di dalam mengagungkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Maka beliau menutup bahwasanya ini adalah sebuah ghanimah yang sangat besar. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah ghanimah yang sebenarnya ghanimah. Maka kita harus bisa memanfaatkan dengan amal, ya, dengan sebaik-baik amal sebelum ajal itu datang menyebut kita. Beliau menutup, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga kepada kaum muslimin agar mereka, ya, senantiasa bersungguh-sungguh memanfaatkan musim-musim kebaikan, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk memperbanyak zikir dan syukur kita, dan juga memperbagus ibadah kita kepadanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala terkait dengan 44 ya, faedah yang bisa kita ambil dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, baik, sampai di sini mungkin sebelum diakhiri ada yang perlu ditanyakan, monggo dipersilakan. Mungkin dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian, dipersilakan. Hari Arafahnya itu jatuh pada tanggal berapa, Bu? Tahun ini? Kemis. Tanggal 30, insya Allah 30. Untuk tahun ini, kalau kita kan mulai kan hari ini, besok kan tanggal 1-nya kan, tanggal 1 kan tinggal dihitung aja. Ke-9-nya itu insya Allah hari Kamis, ya, tanggal 30 insya Allah. Nah, baik, yang lain? Nilai pahala puasa kalau mulai besok kita puasa, harus nilai ganjaran puasanya apa juga sama dengan nilai ganjaran puasa tanggal 8-9 Dzulhijjah. Ya. Nah, Senin, Rabu, Kamis besok mau puasa. Ya. Yang jelas kalau semakin banyak kita berpuasa semakin besar pahalanya. Kan tadi kan 1 hari saja kita puasa,
itu kan akan menjauhkan kita dari neraka sebanyak 70 tahun kan. Semakin banyak berarti semakin jauh kita dari neraka, insya Allah seperti itu. Demikian juga pahala puasa itu ya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasanya semua amal ibadah itu adalah untuk kita, untuk apa? Tapi puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang akan memberikan balasannya. Dan balasan apa? Orang puasa itu ya tanpa ada hitungannya, karena di dalam puasa itu terhimpun berbagai macam kesabaran. Kalau kesabaran kan ada tiga, kita mengenalkan ada sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, kemudian sabar terhadap takdirnya Allah. Dan ketiga-tiga sabar ini ada dalam puasa. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi semuanya balasan bagi orang yang sabar itu di Allah tidak ada hitungannya. Intinya apa? Artinya ya semakin banyak kita puasa ya semakin banyak pahalanya. Adapun kalau yang mengkhususkan di sehari 9 tadi, 9 ada kekhususan yaitu menghapuskan puasa dosa selama 2 tahun. Mungkin yang lain gimana, jelas? Cukup jelas? Saya Oke, monggo. misalnya kita korban untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Waktu kita ini juga tidak diperbolehkan untuk memotong kuku sama rambut itu. Iya. Jadi kalau kita meniatkan berkorban untuk orang yang sudah meninggal ya, orang yang sudah wafat. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan kepada kita sebaiknya niat kurbannya itu tetap untuk orang yang masih hidup. Ya, niat kurbannya tetap untuk orang yang masih hidup. Kecuali kalau misalkan nanti di sana orang tuanya itu dulu punya nazar, hutang yang itu menjadikan wajib atas nama orang tua, atas nama orang tua. Tapi kalau misalkan orang tua tidak pernah berwasiat, tidak pernah bernazar, ya maka sebaiknya diniatkan yang masih hidup dan kemudian orang tuanya disertakan ketika menyembelihnya, seperti mana yang kemarin kita pelajari dalam hadis di Bulughul Maram. Nabi kan menyembelih juga atas nama beliau, keluarganya dan juga seluruh umat Islam, dan kita boleh nanti menyertakan di situ ketika menyembelih atas nama orang tua kita, itu boleh, atas nama keluarga kita ya kita sebutkan di sana juga boleh. Nah, ya Allah taala gitu ya kira-kira. Nah, bagaimana ibu-ibu? Cukup ya, jelas ya? Itulah kita. Oke, monggo silakan. Orang yang belum akikoh itu tidak boleh korban? Ya, akikoh ya. Jadi sebenarnya akikoh itu disarankan kepada orang tua, kepada anaknya yang masih kecil, gitu. Sehingga yang kemudian ketika memang idealnya dalam akikoh itu orang tua mengakikoi anaknya, gitu. Akan tetapi ketika kita tahu bahwasanya kita ini juga belum akikoh, gitu, belum diakikoi, gitu, maka sebagian ulama termasuk di antara misalkan seperti Ibnu Sirin ya, yang dari kalangan tabi itu ya menganjurkan kalau memang kita mampu ya kita akikoi diri kita sendiri kan, gitu. Nah, itu terkait dengan akikohnya. Nah, kaitan dengan kurban bagaimana? Kaitan dengan kurban ya kalau memang kurbannya ini adalah kurban sunnah gitu ya, terus akikohnya kan juga hukumnya kan sunnah, tidak wajib kan, gitu. Maka termasuk kaidah dari para ulama menyatakan apabila ibadah itu sama kaifiahnya dan sama-sama sunnahnya, maka niatnya boleh digabung. Ya, niatnya boleh digabung. Sehingga kalau dulu kita mengenal di orang-orang Jawa dulu mengatakan kurban itu kekah, kan diambil dari akikoh itu ya. Nah, karena mungkin dulu orang tuh nggak mengenal akikah itu ketika lahir kan, itu sehingga dianggap kurban itu sebagai kekahnya gitu. Nah, itu namanya kalau dalam istilahnya para ulama disebut dengan istirakun niat, jadi menggabungkan niat itu. Jadi kaidahnya kalau ibadah itu sama-sama sunnahnya ya, dan cara ibadahnya sama, itu boleh digabungkan. Contoh misalkan ketika kita mau sholat subuh di masjid ya. Nah, kemudian kita masuk setelah adzan, maka di situ kan hanya kita disunahkan hanya 2 rakaat sholatnya. Tapi kita pengen sholat tahiyatul masjid, sholat sesudah wudhu, sholat 2 rakaat sebelum subuh kan, dan jadi kalau kita sholat masing-masing kan jadi 6, itu menjadi sunnah. Sunnahnya sholat antara adzan dan qomat subuh itu hanya 2 rakaat. Nah,
maka kita boleh gabungkan semua niat itu dalam satu kali ibadah. Karena ini sama-sama sunnah dan caranya sama. Ya. Demikian juga kalau misalkan kita puasa mulai besok ini. Besok hari Rabu ya. Kalau pas Kamis kita niatkan sekarang puasa Kamis ya nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi niatnya double puasa 10 hari pertama Zulhijjah dan puasa di hari Kamis gitu. Ya. Wallahu ta'ala. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah. Dari ibu-ibu cukup? Alhamdulillah kalau demikian ya, berarti kita cukupkan sekian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca dari faedah-faedah ini ya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dan menjadikan 10 hari pertama ini menjadi hari yang terbaik bagi kita. Dan karena itu adalah hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.